Nah, pada kesempatan kali ini kita bicara tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kita semua sudah sama-sama tahu ada orang-orang yang coba ingin membenturkan agama dengan Pancasila. Dan memang kebetulan saya ini lahirnya tanggal 1 Juni. Hari lahirnya Pancasila. Saya kembali ke konteks materi kita. Ada pihak-pihak yang ingin membenturkan 4 pilar kebangsaan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nomor 3 NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nomor 4 Bhinneka Tunggal Ika. Ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila togut. Undang-Undang Dasar 45 itu kafir karena bukan Al-Quran. NKRI itu mau diganti sama khilafah dan tidak mau dengan keberagaman, tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Dia mau orang seperti dia saja. Padahal pesan dari Pak Prapto tadi, ya kita harus menghargai perbedaan. Kita nggak mungkin sama, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin sama. Itulah mengapa kita hidup berbangsa dan bernegara dengan wawasan kebangsaan. Kalau kita dihadapkan dengan perbedaan, agama sudah kasih rumusnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya untuk sampean amal sampean, untuk saya amal saya. Jangan ngopeni orang, jangan ngurusin orang. Masing-masing saja. Bahasa agamanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya sudah, dia amalkan menurut keyakinan dia, kita amalkan menurut keyakinan kita, jangan saling ganggu. Saya ingin tegaskan terkait dengan Pancasila. Pancasila ini bukan agama. Pancasila bukan agama. Pancasila tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dibenturkan sama agama. Jangan suka dibohong-bohongi ya Pak. Orang bicara agama sok dia tahu sendiri, lalu membenturkan hidup bernegara dengan agama. Justru kita berpancasila ini sudah nyontoh sunnah Nabi. Nabi 13 tahun di Mekah kan gak punya negara, cuman dakwah saja kan. Hijrah ke Madinah, Yatrib, bikin negara. Nama negaranya Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi bikin negara, Nabi buat ideologi dan konstitusinya bukan Al-Quran. Apa nama konstitusinya? Sahifatul Madinah atau Madinatul Masrutiyah, Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Ini kan keren tuh. Nah, dicontohlah oleh Pak Karno dan semua pendiri bangsa kita ini. Jadi kita ini bikin Pancasila nyontoh Nabi justru. Dan selanjutnya Pancasila itu kalau kita baca dan kita selami, nilai-nilainya persis dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi Pak Suprapto sudah sampaikan, semua yang disampaikan Pak Suprapto itu ada dalam Al-Quran. Saya ambil globalnya sajalah. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa Al-Qurannya Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa memerintahkan agar kalian semua berbuat adil, ihsan, beradab. Nomor 3, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kita semua bersatu dan jangan bercerai-berai. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayat keempat ini keren banget itu. Karena sesuai Quran betul. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu kata Allah harus ditetapkan berdasarkan musyawarah. Musyawarah adalah keputusan tertinggi di antara umat ini. Cuman kan kita nggak bisa musyawarah semuanya. 200 juta orang musyawarah semua. Hancur Pak, gak kelar-kelar dia. Maka sistem musyawarah kita permusyawaratan perwakilan. Makanya setelah Nabi wafat milih Abu Bakar pakai sistem permusyawaratan perwakilan.
milih Umar, Utsman, Ali, 4 khalifah. Itu dengan sistem permusyawaratan perwakilan. Ini kan keren. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya petakan 2 saja sebetulnya. Apa sih sikap kita sebagai umat beragama terhadap sila yang kelima? Bagi saya yang rakyat jelata, kita yang di bawah. Kita ini rakyat jelata kan Pak ya? Karena kita bukan pejabat kan? Kalau Pak Lurah, Pak Parno gitu, Pak Suprapto kan ada jabatan. Nah kita yang rakyat jelata ini apa sih peran kita? Seperti yang dihimbau beliau tadi, peduli dengan sesama. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Makanya saya ceramahkan keliling di Lampung ini, kata saya, berhentilah umat Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Mahal bikin masjid itu. Nabi nggak suka kalau kita cuma mempermewah masjid. Karena ada teguran dari Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingga umatku hanya berpoya-poya mempermewah masjid. Tuh kan? Nabi nggak suka. Maksudnya begini, jangan sampai Bapak Ibu masjidnya mewah tapi ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras. Jangan sampai itu. Sekarang ini begini, sekolah mahal nggak sekolah? Apalagi SMK, mohon Pak Suparno ingetin Pak Gubernur itu ya. Karena begini, orang yang masuk SMK itu rata-rata orang miskin, betul nggak Pak? Kalau orang kaya nggak mau masuk SMK itu, masuknya SMA mereka. Anceng-ancengnya STPDN soalnya. Mau masuk Akpol, masuk Akmil gitu kan. Kalau orang susah masuk SMK, Masya Allah SMK Pak, ada yang 15 juta daftar ulangnya, ada yang 20 juta, ada paling kecil SMK di Bandar Lampung 6 juta daftar ulangnya. Belum uang bangunan, kok orang tua yang bangun sekolah jadinya ya. Saya ini terus terang saja, kita harus peduli dengan sesama. Saya ini pernah ditegur Pak, Ustadz, dakwah yang sesungguhnya itu bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah kalau cuma di mimbar mah enak. Turun khutbah langsung diamplopin. Awas Pak Parno kalau lupa ya. Awas kalau lupa. Iya kan? Saya sering ketemu Pak Suprapto di Masjid Korem. Saya dapat tugas setiap Jumat yang keempat. Itu Pak Prapto, kalau bagian Bintal tuh lupa nyangoni saya ngantar ke rumah itu. Enak kan? Kalau dakwah itu di mimbar mah enak. Makanya ujian pendakwah itu, jihadnya penceramah itu ada 2. 1, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Yang kedua, habis ceramah lupa diamplopin. Nah itu jihad itu Pak. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya nanti. Ini yang terpenting. Nah baiklah, dan berikutnya ini bagi kita rakyat jelata, kita berbagi dengan sesama, kita bantu Pak. Ada beras sekilo kita bagi 2. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagi pemerintah lain lagi. Indonesia ini trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Buat penguasa, 1 permohonan rakyat itu yang penting 1, bela kepentingan rakyat. 2, jangan korupsi. Setuju nggak kira-kira? Karena begini Pak, anggaran APBN buat pendidikan itu 20%. Dari postur APBN 2000 triliun, 400 triliun setahun. Tahu nggak nolnya berapa itu? Ketik di kalkulator nggak muat, kalkulatornya itu nggak muat. Itu kalau benar-benar tidak rembes ya Pak, nggak bocor. Kalau kata Pak Prabowo itu nggak bocor, percayalah. Gratis sekolah mulai dari PAUD sampai S1 minimal di Indonesia itu. Nggak ada gaji guru honor 300.000 tuh, nggak ada itu. Saya mewakili bapak-bapak sebagai rakyat kita ini ya. Baik, sedikit lagi nih bekal buat Linmas sama ketua-ketua RT. Jangan kejebak dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk membenturkan dengan negara. Jangan kejebak. Saya ambil contoh misalnya gerakan-gerakan khilafah misalnya Pak. Saya ingin tegaskan bahwasanya kalau ketemu kelompok-kelompok kayak gitu ya, tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mendirikan khilafah. Tantang begitu Pak. Bapak-bapak ketua RT kalau ada pengajian aneh di lingkungannya itu,
Linmas juga, kalau mereka ngajak debat, tantangin aja, tunjukin satu aja dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran dan Sunnah. Mereka nggak bisa menunjukkan. Jadi upaya-upaya untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, malah justru ada ancamannya dari Nabi. Waman mata wa huwa mufarikun lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa ini.